kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara, kita buktikan hari ini dan kita buktikan nanti bulan Agustus 20.000 minimal koperasi berdiri. Dan kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 27 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun. Saudara-saudara, bangsa Indonesia kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Itu keyakinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verita Alicia Febriani dengan NIM 64251833 dan kode kelas 642I07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis pidato Presiden Prabowo tentang peresmian 1061 Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1061 koperasi. Angka 1061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya. 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat. Pada pidato ini, Presiden Prabowo meresmikan 1061 Desa Merah Putih sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa menjadi lebih mandiri, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka peluang usaha baru. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat bagaimana Presiden Prabowo menggunakan bahasa dalam pidatonya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Serta bagaimana cara beliau menyampaikan pesan kepada masyarakat. Secara umum, isi pidato berfokus pada pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Presiden menekankan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa karena desa merupakan pondasi utama perekonomian nasional. Dalam pidato tersebut, Presiden menggunakan pilihan kata yang sederhana namun memiliki makna yang sangat kuat. Kata-kata seperti rakyat, koperasi, desa, dan kesejahteraan sering diulang untuk menegaskan fokus utama pidato, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui koperasi. Kalimat yang digunakan relatif mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Ide disampaikan secara bertahap, mulai dari permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan, hingga harapan yang ingin dicapai melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Gaya bahasa yang digunakan cenderung persuasif dan motivatif. Presiden tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun desa dan memperkuat perekonomian bangsa. Menurut hasil analisis, bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari penggunaan kosakata yang baku, susunan kalimat yang jelas, serta penyampaian yang sistematis. Semua akan mendukung industrialisasi. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat.
kredit murah untuk rakyat. Ya. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar Super. Menurut saya, pidato ini cukup efektif karena pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa yang tegas dan lugas membuat pendengar lebih mudah menangkap tujuan dari program yang dijelaskan, yaitu program Koperasi Desa Merah Putih. Dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo menggunakan bahasa yang komunikatif, formal, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Melalui pidato ini, Presiden berhasil menyampaikan pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Sangat penting, tapi sekarang kita topang dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kita topang lagi nanti sebentar lagi dengan desa-desa nelayan. Dan di ujung itu semua hilirisasi, industrialisasi. Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi. Adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Ratusan triliun. Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot. Ya, pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%? Emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, ya nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi nanti akan ada grey lembaga keuangan di koperasi ini. Saudara-saudara, dengan koperasi ini saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan akan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi. Dia akan punya kekuatan dia sendiri. Masalah petani dari dulu masalahnya sama. Pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Dukung pembangunan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis bahasa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian 1061 Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya siap untuk menerima pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang ataupun salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau membela rakyat bersama saya, silakan. Yang mau membela maling-maling itu, silakan di situ. Kau akan hadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin itu. Saudara-saudara, saya sekarang senang, terharu saya ke daerah-daerah. Tapi terus saja saya kasih tahu Anda ya, cukup melelahkan juga karena rakyat begitu banyak di keluar jalan, masa presiden di dalam kendaraan, kan gak lucu. Terpaksa aku berdiri, bener nggak? Benar, aku berdiri, si rakyat kita tuh mau kasih tangan,